Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi eh, kali ini penulis mau bahas oli semi sintetik masa lalu dan sekarang. Jadi perubahannya apa, efeknya apa. Jadi oli sintetik sekarang itu beda dengan masa lalu. Oli sintetik dulu itu dipercaya sebagai oli yang paling top lah untuk kendaraan. Sayangnya itu sudah tidak berlaku lagi. Sayangnya sekarang oli sintetik itu sudah beda dengan masa lalu. Entah ya, orang banyak yang masih rekomendasi oli sintetik, tapi kok kayak lupa bahwa sekarang oli sintetik sudah beda dengan dulu. Jadi ada satu peristiwa penting ya, di mana mobil sebagai pembuat pelumas sintetik itu menggugat Castrol karena dia menyebut produknya sebagai sintetik, sementara bahan yang ia gunakan, yang dipergunakan oleh Castrol itu bukan grup 4, bukan PAU. Yang terjadi adalah Castrol menang. Castrol bisa menang melawan mobil, sehingga istilah sintetik tidak lagi terbatas terhadap bahan PAU, tidak lagi terbatas pada bahan grup 4, tapi juga pada bahan grup 3 dan beberapa juga grup 2. Alasannya adalah karena grup 3 yang dipakai oleh Castrol itu pakai proses yang sintesis. Jadi ada proses sintesisnya juga. Karena pembuatannya menggunakan proses sintesis, Castrol merasa oli yang secara kelasnya adalah kelas grup 3 itu pantas disebut oli sintetik. Nah, sejak itu istilah sintetik jadi tidak lagi dibatasi oleh oli PAU. Nah, ini juga terjadi pada lembaga API. Oleh karena itu, istilah sintetik di API kayaknya kita nggak bisa temukan ya. Sebelumnya ada, nah, kalau sekarang tidak. Nah, istilah sintetik ini jadi muncul perbedaan ya, yang di akademis, yang di teori, dengan yang di pemasaran. Kalau di akademis, di teorinya, di ilmu dasarnya, oli sintetik itu mengacu pada oli grup 4 dan grup 5. Grup 4 itu PAU, kalau grup 5 itu ada diester, poliester, PAG, silikon dan seterusnya. Di sebelum kasus sidang itu, oli sintetik itu mengacu oli yang mengandung bahan PAU. Sementara itu setelah sidang, oli sintetik tidak lagi terbatas pada PAO, tapi juga pada oli grup 3 dan grup 2. Yang sekarang ini pabrikan sudah nggak malu-malu lagi, walau nggak ada PAO-nya, walau nggak ada grup 3-nya, walau bahannya daur ulang, sama pabrikan disebut sintetik.
karena memang sudah nggak ada lagi ya pembatasan dari lembaga olinya, dari badan standar olinya, mau API, mau apa jenenge Dexos, mau standarnya MB, BMW, VW, yang manapun itu ya, sudah nggak ada lagi pemisahan atau pengharusan soal label sintetik dan full sintetik ini. Katanya sih Jerman merupakan negara satu-satunya yang mengharuskan kalau sintetik 100% sintetik itu adalah 100% PAU. Tapi ya penulis sendiri lihat ada produknya kayak misalnya Raveno, Liguimoli, apa mana ya, itu bahannya tidak 100% PAU, tapi ya masih disebut full sintetik. Full sintetik sendiri dulu mengacu ke oli yang full 100% PAU. Semi sintetik itu mengacu ke oli yang ada campuran PAU-nya. Kalau sekarang bagaimana? Kalau sekarang full sintetik itu mengacu ke oli grup 3. Ya, ada masukan juga sih ya, tapi ya oli full sintetik itu juga bisa menghasilkan kelas grup 2 juga, entah mengapa. Jadi ya kalau ada oli full sintetik tapi bahannya hydrotreated atau hydrocrack, kita nggak bisa protes karena ya secara istilah itu masih tetap berlaku. Walau konsumen rugi, tapi ya emang faktanya seperti itu. Faktanya ya walau disebut full sintetik, tetap nggak sebagus full sintetik yang lama. Bedanya adalah kalau untuk motor terutama, bahan PAU itu dulu sering dipakai karena pour pointnya, titik tuangnya yang sangat rendah, minus 60 derajat Celcius, atau malah ada yang minus 72 kalau nggak salah. Selain itu, bahan PAO itu viscosity index-nya tinggi. Selain itu, yang lebih penting lagi adalah shear stability, ketahanan ketika olinya digeber. Itu bahan PAO kuat. Nah, sifat-sifat ini yang coba diatasi dengan bahan oli proses sintesis, bahan oli grup 3 proses sintesis. Viscosity index sudah mendekati, terus cuma viscosity index tok ya yang mendekati. Oh ya, sama evaporation loss-nya, angka NOAC-nya. Jadi angka evaporation loss-nya juga ditingkatkan. Nah, kalau pabrik oli mengklaim bahwa bahan oli grup 3 itu kemampuannya setara, yang setara itu yang dimaksud ya cuma dua itu, evaporation loss dan viscosity index. Sementara itu shear stability dan pour point enggak disebut-sebut karena memang ya itu sifat alaminya ya, nggak bisa dirubah. Walau bisa sih menggunakan aditif tertentu yang membuat pour point-nya jadi lebih rendah. Tapi ya itulah hasilnya. Nah, oleh karena itu, karena ada seperti itu, efeknya apa? Efeknya oli sintetik sekarang itu nggak sebaik oli sintetik masa lalu. Jadi nggak akan sama karena ya kemampuannya sudah beda.
Tapi sayangnya orang-orang masih mempertahankan rekomendasi pemakaian, misalnya oli sintetik bisa 10.000 km, oli mineral bisa 5.000 km. Padahal nggak ada bukti. Tapi ya sayangnya seperti itulah. Orang melakukan rekomendasi itu, kalau ditanya sumbernya apa? Sumbernya pasti orang lain, pasti referensi lain. Oh ini katanya ini, oh ini katanya profesor ini, oh ini katanya mekanik ini, oh ini katanya ahli mesinnya pabrik ini, oh ini katanya technical direktornya pabrik ini, gitu ya. Oh ini dari ahli oli ini, begitu terus. Nggak ada ya yang mendasarkan omongan itu dari percobaan. Nah ini loh ya bahayanya kalau mempercayai rumor gitu ya, ngomong sembarangan tapi nggak sesuai kenyataan. Padahal sudah nggak seperti itu lagi. Karena yang namanya sintetik sekarang itu sudah nggak kayak dulu lagi. Banyak pabrik suka berbohong, dan yang jujur pun no problem gitu ya. Karena istilah sintetik sekarang itu sudah beda dengan dulu. Sintetik sekarang itu sudah bukan PAU. Orang sekarang kalau disebut soal PAU, loh apa itu PAU ya? Padahal kalau dulu sintetik itu pasti identik dengan PAU. Orang kalau nyebut oli sintetik, oh ini berarti bahannya PAU. Jadi orang dulu ngerti PAU. Orang sekarang nggak ngerti PAU. Karena ya oli sintetik sudah nggak pakai PAU lagi. Ada ngomong PAU itu aneh. Padahal PAU itu merupakan bahan dasar, bahan utama dari oli full sintetik zaman dulu ya. Nah sekarang orang masih tetap mengeluarkan anjuran, wah iya kalau misalnya oli sintetik ya bisa segini, oli mineral bisa segini. Nah orang gitu biasanya ngawur karena apa? Karena mereka nggak pernah nyoba sendiri, nggak pernah nyoba bandingkan sendiri. Oli mineral yang terkenal apa sih? Mesran. Oli full sintetik apa sih? Oh banyak. Nah apa pernah orang itu membandingkan daya tahan oli mesran dengan oli full sintetik? Nggak pernah. Nggak pernah. Orang itu seringnya cuma asal ngomong. Oh kalau oli full sintetik pasti bisa tahan lama. Oh kalau oli mineral pendek. Nah cobalah orang-orang yang ngomong kalau full sintetik itu awet, oli mineral itu nggak awet, coba sendiri. Karena ya dari pengalaman penulis, oli mineral itu malah justru lebih awet ya. Ada yang ngomong oli full sintetik tahan panas, tapi ya anehnya kalau uji panggang ngapa kok oli mineral tahan panas ya. Faktanya seperti itu. Tapi ya gimana lagi lah. Karena orang ya taunya omongan orang, oh kayak gini, oh omongan pakar kayak gini. Padahal itu sudah kadaluarsa. Kita juga nggak bisa debat pakarnya karena orangnya sudah nggak ada atau sulit dihubungi. Jadi orang kalau yang sudah seperti itu wes ngeyel ya. Walau faktanya berbeda tapi tetap ngeyel. Oh ini katanya expert, katanya ahli. Walau buktinya bertentangan, ya tetap aja nggak percaya. Tapi ya wes itulah wes. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.